رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-huda wat tuqa was sadad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ikhwani wa akhwati fid din, hasanallahu jami'an. Ikhwan dan akhwat hadirin, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa bermajlis kembali mengkaji kitab yang ditulis oleh beliau Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, masih dari Kitabul Umur Al-Manhiyyi Anha, dan masih melanjutkan tentang Tahrimul Kadhib. Tapi sedikit ralat untuk yang kajian kemarin, yaitu di hadis yang ke-1544 Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tahallama bihulmin lam yarah kullifa an yaqida baina sya'iratain walan yaf'al. Barang siapa yang mengaku bermimpi dengan suatu mimpi padahal dia tidak mengalaminya, dia tidak bermimpi, maka dia akan dituntut untuk mengikat baina sya'iratain, di antara dua biji gandum. Kalimat sya'irah, saya mengartikan sya'rah. Ini syairah yang betul, bukan sya'rah. Kalau sya'rah dua helai rambut, tapi syair berarti dua biji gandum. Yang ini menunjukkan bahwasanya suatu yang mustahil atau suatu yang sangat sulit, ini hukumannya, dan ini hukuman yang berat karena dia disuruh mengikat antara dua biji gandum. Berarti sesuatu yang sangat sulit yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Dan ini juga sesuai dengan kaidah al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalannya. Karena dia mengaku bermimpi dengan suatu yang dia tidak mengalaminya, itu mustahil baginya dialami, tapi dia mengaku-ngaku, sehingga nanti pun balasannya sama. Dia disuruh melakukan sesuatu yang tidak mungkin dia lakukan. Maka selanjutnya hadis yang ke-1546 yang kemarin sudah kita baca singgung sebagian darinya, yaitu Nabi SAW diajak oleh dua malaikat untuk melihat apa yang ada di dalam neraka atau adab kubur, yang itu digambarkan sebagai salah satu jurang di antara jurang-jurang neraka. Nabi SAW melihat orang yang pertama, orang yang berbaring dan di sampingnya ada orang yang berdiri dengan memegang batu besar, dan batu besar itu ditimpakan di kepalanya sehingga kepalanya pun hancur remuk. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, orang yang juga terlentang di atas tengkuknya, di sampingnya ada orang yang berdiri, dan orang yang berdiri memegang semacam gancu besi yang bengkok dan ujungnya runcing. Itu digunakan untuk memotong-motong atau membelah kepala orang ini, sehingga terbelahlah kepala-kepalanya, mulai dari tulang rahangnya, kemudian terus sampai hidungnya dan juga matanya terbelah. Kemudian yang ketiga yang ditemui oleh Nabi SAW, yaitu beliau mendapati seperti sebuah bangunan yang itu adalah
Bangunan itu seperti tungku api, dan di dalamnya banyak orang-orang yang mereka berada di dalamnya, kaum wanita dan kaum laki-laki telanjang, lalu mereka terbakar oleh api dari bawah. Lalu yang keempat, yaitu orang yang berenang-renang di sungai, yang sungai itu seperti darah. Dan orang yang berenang ini ingin ke tepian, tapi di tepian ada orang yang sudah mengumpulkan batu. Ketika orang ini mau keluar dari sungai tersebut, dilempari dengan batu dan batu itu masuk ke dalam mulutnya. Ini yang keempat. Lalu yang kelima, yaitu orang yang buruk rupa. Seorang yang buruk rupanya, kemudian dia menyalakan api dan dia berjalan di sekitar api tersebut. Lalu yang keenam, dan ini yang terakhir kemarin kita jelaskan, yaitu seorang yang tinggi dan hampir orang tidak bisa melihatnya, atau Nabi SAW tidak melihatnya karena tingginya. Dan di sekitar orang yang tinggi ini banyak anak-anak yang aku tidak pernah melihat mereka, kata Nabi SAW, ya, aku tidak pernah melihat mereka, anak-anak tersebut. Ini sampai di sini kisahnya atau hadisnya, belum kita lanjutkan di sini. Maka selanjutnya di sini hadisnya, ya, tidak saya baca hadisnya tadi, tapi sekilas saya menceritakannya karena kalau dibaca cukup panjang, karena hadisnya ini juga masih panjang, masih ada separuh lebih. Maka selanjutnya, qala li, kedua malaikat itu berkata kepadaku, kata Nabi SAW, intalik, ayo pergi. Fantalaqna fa'ataina ila dawhatin 'azimatin. Maka kami pun pergi sehingga kami mendatangi sebuah dawhatin 'azimah, sebuah pohon yang besar. Lam ara dawhatan qattu a'zama minha, yang aku tidak pernah melihat sebuah pohon yang lebih besar darinya sama sekali. Wala ahsan, dan juga yang lebih indah darinya. Qala li, maka kedua malaikat itu berkata kepadaku, kata Nabi SAW, ya, irqa fiha, ayo naiklah ke pohon ini, naiklah ke pohon ini. Fartaqaina fiha ila madinatin mabniyatin bilabini dahabin. Maka kami pun naik ke pohon tersebut menuju sebuah kota yang dibangun dengan labini dahabin, bata-bata yang terbuat dari emas, wala bini fiddah, dan bata-bata yang terbuat dari perak. Jadi ada sebuah kota di atas pohon yang besar itu, ada sebuah kota. Yang kota itu dibangun dengan batu bata yang terbuat dari emas dan juga batu bata yang terbuat dari perak. Fa'ataina babal Madinah, maka kami pun mendatangi gerbang kota tersebut. Fastaftahna fafutihalana, maka kami pun, kata Nabi bersama dua malaikat ini, kami pun meminta agar dibukakan pintu kota tersebut. Fafutihalana, dan pintu kotanya pun dibukakan. Jadi pintu gerbangnya untuk masuk ke kota tersebut dibukakan. Fadakhalnaha, kami pun masuki kota tersebut. Fatalaqana rijalun syatrun min khalqihim ka ahsani ma anta ra'in. Maka kami disambut oleh sekelompok laki-laki yang separuh dari mereka ini, syatrun min khalqihim, separuh dari keperawakan mereka ini, ka ahsani ma anta ra'in, yaitu yang terbaik yang pernah engkau lihat. Wa syatrun minhum ka aqbahi ma anta ra'in, dan separohnya lagi dari mereka ini sejelek-jelek yang pernah engkau lihat. Ini sekelompok orang, ya, yang separuh dari perawakan mereka ini itu sangat indah, tapi separohnya sangat jelek. Qala lahum, maka kedua malaikat itu berkata kepada mereka, ini orang-orang yang separuh badannya baik, separuhnya jelek. Idhabu faqa'u fi dzalikan nahri. Kata dua malaikat ini kepada mereka ini,
ya. Idhabu, pergilah kalian, masuklah kalian atau ceburkanlah diri kalian ke sungai tersebut. Wa idza huwa nahrun mu'taridun yajri ka'anna ma'ahul mahdu fil bayat. Maka ternyata sungai itu adalah sungai yang melintang, yang mengalir, airnya itu seperti susu murni yang sangat putih. Putihnya itu seperti susu murni. Fadhahabu fawaqa'u fi, maka mereka pun pergi dan menjatuhkan diri mereka ke sungai tersebut. Mereka menceburkan diri mereka ke sungai tersebut. Summa raja'u ilaina qad dhahaba dzalika su'u anhum. Kemudian mereka kembali menemui kami. Ternyata telah hilang keburukannya mereka, ya. Telah hilang tadi separuh badannya yang jelek itu telah hilang dari mereka. Fasaru fi ahsani suratin, maka mereka pun menjadi dalam kondisi bentuk yang terbaik. Qala Nabi SAW menuturkan, qala li, kedua malaikat itu berkata, hadhihi jannatu adnin wa hadzaka manziluk. Ini adalah surga Aden dan inilah rumahmu wahai Muhammad. Fasama basari su'udan, maka ketika kedua malaikat itu menunjukkan kepadaku bahwasanya inilah rumahmu, maka Nabi pun mengangkat pandangannya ke atas. Karena dikatakan ini rumahmu, Nabi mengangkat pandangannya ke atas. Fa idza qasrun mislur rababatil bayda, maka ternyata di atas itu ada sebuah istana, yang istana itu seperti awan yang putih. Qala li, kedua malaikat itu berkata kepadaku, hadaka manziluk, ini adalah rumahmu. Qultu lahuma, maka aku berkata kepada keduanya, barakallahu fikuma, semoga Allah memberikan keberkahan untuk kalian berdua. Karena keduanya telah menunjukkan Nabi SAW kepada kebaikan, makanya didoakan dengan baik, ya, karena dia sudah ditunjukkan tentang rumahnya Nabi. Jadi kalau kita itu ditunjukkan kebaikan oleh orang lain, kita ucapkan seperti yang diucapkan oleh Nabi di sini, barakallahu fikuma atau barakallahu fik, semoga Allah memberikan keberkahan untukmu karena engkau telah menunjukkanku kepada yang baik. Fadarani fa'adkhulah, fadarani, maka biarkan aku untuk aku masuk ke dalam rumah ini. Ini Nabi SAW meminta kepada kedua malaikat tersebut agar membiarkan Nabi untuk masuk ke rumah tersebut. Qala, keduanya pun berkata, ammal an fala, adapun kalau sekarang maka belum bisa atau tidak bisa. Wa anta dakhiluh, dan kamu pasti akan masukinya. Ya, kamu nanti akan masukinya, tapi bukan sekarang, kata dua malaikat ini. Qultu lahuma, maka aku berkata kepada keduanya, bertanya kepada keduanya, fa inni ra'aitu mundu hadhihi lailah ajaban, sungguh aku telah melihat sejak malam ini tadi ajaban, suatu keajaiban, sesuatu yang sangat menakjubkan. Fama hadzal ladzi ra'aitu, maka apa yang aku lihat? Sebenarnya apa sih yang aku lihat tadi sejak awal? Kan tadi ada 6 atau bisa dikatakan 7 perkara yang dilihat oleh Nabi SAW ketika beliau diajak oleh dua malaikat ini. Maka di sini mulai diterangkan tentang maksud dari orang-orang yang dilihat oleh Nabi SAW. Qala li, keduanya pun menuturkan kepadaku, ama inna sanukhbiruk, sungguh kami akan memberitahukan kepadamu wahai Muhammad. Ya, dimulai dari satu persatu di sini. Ammar rajulul awwal alladhi ataita alaihi yuslagu ra'suhu bil hajar fa innahu ar-rajulu ya'khudul Qur'an fayarfuduhu wa yanamu 'anis salatil maktubah. Adapun orang yang pertama, yaitu yang kamu temui orang tersebut, ternyata orang itu dipecah, diremuk kepalanya dengan batu. Ini gambaran orang yang pertama, yaitu orang yang kepalanya dipecah dengan batu yang besar.
Maka kata malaikat ini, ya, fa innahu rajulu ya'khudul Qur'an. Orang tersebut yaitu orang yang mengambil Al-Qur'an, fayarfuduhu, lalu dia menolaknya. Wa yanamu 'anis salatil maktubah, dan dia tertidur sampai kelewatan salat wajibnya. Dia tertidur dari salat wajibnya. Ya, di sini ini yang pertama kita mulai jelaskan ini. Jadi yang pertama, orang yang berbaring, kemudian di sampingnya orang yang berdiri sambil memegang batu, batu itu digelindingkan atau batu itu ditimpakan pada orang tersebut sampai kepalanya pecah. Batunya gelinding, ketika mau diambil, ya, ketika diambil batunya, orang ini sudah utuh kembali sehat lagi kepalanya, lalu dihantamkan lagi, gelinding lagi, diambil lagi, kepalanya sudah sehat lagi, dipukulkan lagi, dan terus menerus seperti itu. Ternyata kata malaikat ini orang yang mengambil Al-Quran, berarti dia mempelajari Quran. Dia pelajari Quran, tapi Quran itu cuma di kepala, nggak sampai masuk ke hati. Mungkin dia cuma menghafal, atau mungkin dia cuma membaca, tapi nggak sampai ke hati, sehingga nggak sampai merubah pola pikir dia atau amaliyah dia. Jadi Quran itu tidak dia amalkan, bahkan dia tolak, bahkan sampai dia melalaikan kewajibannya, yaitu sholat wajibnya. Ini pantas, dan ini al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalannya. Al-Quran itu hanya sekedar di otak saja, nggak sampai ke hati, nggak bisa merubah amaliyah dia. Jadi Quran itu seolah-olah cuma dibaca. Maka ini orang yang ancamannya berat, ini orang yang cuma menghafal Quran tapi tidak ada perubahan dari segi amaliyahnya. Ini ancaman yang berat ini, dan sesuai dengan jenis amalannya tadi, ya, pantas kepalanya dipecahkan. Nah, Al-Qurannya cuma sampai di otak saja, ya, tidak sampai masuk ke hati, tidak menjadikan dia ketika ada kewajiban-kewajiban terdorong dirinya, ini tidak. Ketika ada maksiat harusnya dia tinggal, ini juga tidak. Ya sudah, Quran itu hanya sekedar di otaknya saja, pantas kepalanya dipecah, diremukkan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, wa ammar rajulul ladzi ataita alaihi yusharsharu shidquhu ila qafah wa manakhiruhu ila qafah wa ainuhu ila qafah. Adapun orang yang engkau temui orang tersebut, dia dipotong-potong dari rahangnya terus sampai tengkuknya, karena dengan gancu itu tadi, ya, dimasukkan kemudian udah dipotong. Dan juga hidungnya sampai ke tengkuknya, kemudian matanya, ini bagian yang kanan, kemudian bagian sampingnya yang kiri. Jadi terus ketika ke kiri, kanannya sudah sembuh lagi, kiri sudah dihancurkan, sudah dipotong-potong, balik lagi ke kanan, dan terus seperti itu. Kata dua malaikat ini, fa innahu rajulu yaghdu min baitihi fayakdzibul kadzibah tabluhul afaq. Orang yang kedua ini, yaitu orang yang berangkat dari rumahnya, dia berdusta dengan satu kedustaan, yang satu kedustaan ini sampai tabluhul afaq, mencapai seluruh penjuru bumi ini. Kedustaan tapi menyebar. Yang ini yang menjadi dalil dalam hal ini tentang masalah tahrimul kadzib. Yang namanya berdusta itu kan bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Ini jelas para ulama menyatakan hukumnya haram, dosa besar. Ada juga termasuk di antara kedustaan yang juga masuk dosa besar, yaitu dusta dalam persaksian, yang Nabi SAW mengatakan, yaitu al-qauluz zur awis syahadatuz zur, persaksian palsu. Yang ini berkaitan dengan sesama manusia. Maka ini para ulama juga sepakat ini dosa besar. Adapun selain itu masih diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan dosa tetap itu dikatakan dosa besar. Seperti misalnya
bohong, dusta, tapi main-main, mungkin dengan temennya gitu ya, main-main. Ada yang mengatakan itu dosa kecil, tapi banyak yang menyatakan itu dosa besar, sekalipun cuma main-main. Kenapa? Itu tertulis satu dosa. Sebagaimana juga sudah diterangkan, yaitu berbohong kepada binatang. Dia cuma ngasih pakan, diperlihatkan pakannya, ternyata nggak diberikan, cuma hanya untuk membohongi hewan tersebut. Maka itu juga ada yang mengatakan itu dosa besar. Karena mungkin kadang orang itu main-main, karena itu termasuk diantara penghalang orang itu menjadikan riwayatnya dalam ilmu ahli hadis atau rijalul hadis itu ditolak. Ada seorang ahli hadis yang ingin meriwayatkan hadis dari seorang perawi hadis, atau dia gurunya istilahnya. Ternyata dijumpai orang tersebut yang mau dia ambil hadisnya, ternyata orang itu membohongi binatang, yaitu dia memberikan makan kepada hewannya, nggak jadi, mungkin pakai ember gitu ya, kemudian nggak jadi diberikan kepada hewan, udah disingkirkan, hewannya dipegang misalnya. Kecuali kalau benar-benar dikasih, nggak masalah. Ini disingkirkan hanya untuk dipegang. Maka ini namanya membohongi, yang menjadikan periwayatan hadisnya ditolak. Atau mungkin sama orang yang seperti misalnya main-main pakai ujung lidi. Kalau zaman dahulu kasih pita yang itulah, pita kaset itu ya, ujungnya kan nanti digenikan keluar-keluar gitu di depan kucing. Kucingnya mengira mungkin binatang apa, ditangkap-tangkap, ternyata dibohongi. Itu kebohongan, itu membohongi hewan itu. Kan dia mengira itu mungkin apa namanya, ekor tikus atau apa kan gitu. Tapi itu membohongi kan, dibohongi itu. Maka kebohongan yang seperti itu, ada yang mengatakan dosa kecil, ada yang mengatakan dosa besar. Intinya itu kebohongan. Maka di sini yang dosanya besar, yaitu jika orang itu sudah melakukan kebohongan, ternyata kebohongan itu tablughul afaq, sampai mencapai seluruh penjuru bumi ini. Maksudnya apa ini mencapai penjuru bumi ini? Ya, kata para ulama, yaitu banyak orang yang terpengaruh dengan kebohongannya, banyak orang yang terpengaruh dengan kedustaannya, dan banyak orang yang mendengarnya. Atau di zaman sekarang ya berita-berita hoax yang ada, berita-berita hoax yang ada. Ini kan bisa kadang diakses oleh seluruh orang yang ada di bumi ini, dan itu berita palsu misalnya. Maka ini ancamannya, ancamannya berat, yaitu nanti di akhirat dibawakan gancu ya, yang sangat tajam, kemudian dari rahangnya dibelah, ditarik sampai tengkuknya, ditarik sudah, kemudian juga hidungnya, kemudian matanya, kemudian balik nanti yang sebelah kiri. Maka ini kebohongan, ini ternyata ancamannya atau adabnya itu sangat berat sekali. Apalagi kalau sampai tadi mencapai ufuk atau mencapai penjuru bumi ini. Dan ini kita harus berhati-hati. Kalau kita itu sudah mengetahui yang seperti ini, jangan sampai kita itu ada berita yang belum jelas lalu kita sebarluaskan. Ternyata itu kemarin misalnya, itu kemarin tidak benar. Maka yang seperti itu berarti dia telah menyebarkan kebohongan. Makanya nanti berikutnya orang itu harus tasabbut, harus tabayyun, harus diperiksa dulu kebenarannya, diteliti dulu benar atau tidaknya. Itu sangat penting. Karena jangan sampai dia menyebarluaskan ternyata itu berita yang bohong, dan ternyata nanti menjadi penyesalan yang besar, yang orang itu ketika menyesal tidak ada manfaatnya. Maka ini yang kedua. Dan ini juga al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalannya. Karena dia melakukan kebohongan dengan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia cium, serta yang lainnya. Lanjut yang ketiga. Wa ammar rijalu wan nisa'ul 'urat alladziina hum fi misli bina'it tanur. Adapun kaum laki-laki dan kaum wanita yang telanjang,
yang mereka berada di sebuah bangunan yang mirip dengan bangunan tungku api. Jadi sebuah bangunan yang besar, ini bangunan ini seperti tungku api yang bagian bawah ada apinya, dan mereka berada di tengah-tengahnya, sudah kayak dimasukkan ke dalam oven, dan itu sangat panas, dari bawah dibakar. Ini orang-orang sehingga mereka berteriak menjerit. Kata malaikat, fa innahum az-zunatu waz-zawani. Mereka adalah orang-orang yang berzina dari kalangan kaum laki-laki, waz-zawani, dan wanita-wanita yang berzina. Kaum laki-laki yang berzina dan kaum wanita yang berzina. Apalagi kalau sudah menjadi kebiasaan, yang biasanya sulit untuk melepaskan diri darinya, sulit untuk bertaubat darinya. Ini hukumannya, dipanggang dengan bara api yang luar biasa sehingga mereka pun menjerit. Dan ini akan diterangkan di riwayat yang lain. Ini juga sama, al-jaza'u min jinsil amal. Kenapa? Karena orang-orang yang berzina, ketika mereka berzina, baik yang muhsan atau ghairu muhsan, terutama yang muhsan yang sudah menikah, itu kan juga hukuman di dunia dirajam, dilempari batu sampai mati semua tubuhnya. Ya, kalau misalnya dikubur separuh badannya, lalu dilempari semuanya, kena manapun sudah bat sampai mati. Kenapa demikian? Kalau di akhirat nanti mereka dipanggang di dalam tungku api yang besar dan jumlahnya banyak, sehingga mereka menjerit semua kepanasan. Karena mereka dahulu ketika di dunia, mereka merasakan nikmat dengan seluruh tubuhnya. Orang yang berzina, orang yang melampiaskan syahwatnya, dia merasakan nikmat semuanya, kan gitu. Ya, ketika seorang mencampuri istrinya yang halal, dia melampiaskan nafsunya, syahwatnya, tapi itu halal, dan dia merasakan nikmat semuanya dari ujung kaki sampai ujung rambutnya. Dia merasakan nikmat. Ini yang sudah menikah orang merasakannya. Tapi ketika ditempatkan yang halal, itu menjadi ibadah. Sedangkan kalau ditempatkan di tempat yang haram, itu menjadi dosa besar dan balasannya sama, nanti seluruh tubuhnya dibakar. Karena dia merasakan kenikmatan dengan seluruh tubuhnya ketika dia berzina. Maka nanti seluruh tubuhnya pun dibakar sehingga akan merasakan kepanasan semuanya. Ini laki-laki al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalannya. Lanjut yang keempat, wa ammar rajulul ladzi ataita alaihi yasbahu fin nahri. Adapun orang yang engkau temui wahai Muhammad, dia berenang di sungai yang sungai itu merah seperti darah. Wa yulqamu al-hijarata, dan dilemparkan batu di mulutnya. Fa innahu akilur riba. Orang itu adalah orang yang memakan harta riba. Karena dia makan harta riba, nanti di akhirat mulutnya pun dikasih batu. Dia berenang-renang di sungai yang seperti darah karena dia berenang-renang dalam penderitaan orang, memakan harta manusia seperti itu. Maka nanti balasannya seperti itu juga. Mulutnya diberi batu, dilempari batu, dan ini adalah bentuk ancaman atau bentuk siksaan yang berat juga. Ternyata dia adalah akilur riba, orang yang memakan harta riba. Ini yang keempat. Lalu wa ammar rajulul karihul mir'at alladhi indahu an-nar alladhi 'inda an-nar yakhushuha wa yas'a haulaha. Adapun orang yang jelek rupanya, yang dia berada di samping neraka, dia nyalakan api neraka itu, wa yas'a haulaha, dan dia berjalan-jalan di sekitar api tersebut. Fa innahu malikun khazinu jahannam. Dia adalah malaikat Malik, yaitu penjaga neraka Jahannam. Salah satu dari penjaga neraka Jahannam, karena neraka Jahannam itu mereka adalah para malaikat khazanah, itu para penjaga, dan salah satunya adalah Malik, yang dia tadi, dia yang menyalakan api neraka, lalu dia juga yang berputar-putar di sekitar api neraka, menjaga neraka, termasuk menjaga orang yang mau keluar dari neraka dalam keadaan buruk rupanya. Orang ketakutan
Ketika dia mau keluar dari neraka sudah ada penjaganya yang menakutkan, mengerikan kan gitu. Ini bukan seperti gambaran yang ada di film-film gitu ya. Tapi betul-betul Nabi SAW menggambarkan itu adalah orang yang buruk rupa dan orang ketakutan ketika mau keluar dari neraka. Penjaganya saja mengerikan seperti itu. Lalu berikutnya yang keenam, wa ammar rajulut tawilul ladzi fir raudhah fa innahu Ibrahim. Adapun orang yang tinggi yang dia berada di sebuah taman yang rindang, maka dia itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ammal wildanul ladzina haulahu, adapun anak-anak yang ada di sekitarnya, karena dia dikerumuni oleh banyak anak-anak. Fa kullu mauludin mata 'alal fitrah, maka anak-anak yang mengelilingi Nabi Ibrahim, mereka adalah anak-anak yang lahir mati di atas fitrahnya. Wa fi riwayatil Barqani, di dalam riwayat Al-Barqani, wulida 'alal fitrah, anak yang dilahirkan di atas fitrahnya. Berarti di sini riwayat yang pertama tadi, kullu mauludin mata 'alal fitrah, setiap yang lahir kemudian dia matinya di atas fitrah. Berarti masih suci, belum sampai terkotori oleh kotoran-kotoran dosa atau syirik. Atau riwayat yang kedua, anak yang terlahir di atas fitrahnya, berarti dia ketika kecil ya, mau dia muslim, mukmin atau kafir, anaknya orang kafir tapi mati. Yang jelas terlahir di atas fitrah, belum sampai terkotori fitrahnya tersebut. Lalu faqala ba'dul muslimin, ada sebagian sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW ketika mendengar hadis ini, ya Rasulullah, wa auladul musyrikin, wahai Rasulullah, bagaimana dengan anak-anaknya orang musyrik yang mereka mati dalam badan masih kecil? Maka faqala Rasulullah SAW mengatakan, wa auladul musyrikin, dan anak-anaknya orang musyrik pula, mereka juga bisa menemani Nabi Ibrahim alaihissalam. Meskipun para ulama menyatakan bahwasanya anak-anaknya orang musyrik atau orang-orang kafir itu nanti mereka yumtahanun, diuji, disuruh coba ini jalan surga, ini jalan neraka, milih yang mana. Apa mungkin milih neraka kan itu? Ya bisa saja. Karena mungkin misalnya kalau dia ketika masih kecil tapi sudah mungkin melakukan aktivitas-aktivitas yang bersifat ritual-ritual keagamaannya, agama mereka gitu ya, kan mungkin saja mereka lebih suka dengan neraka kan itu. Tapi intinya ketika mereka masih dalam keadaan fitrah, maka insya Allah mereka akan menemani Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana? Di surga. Lalu yang terakhir, wa ammal qaumul ladzina kanu syatrun minhum hasan wa syatrun minhum qabih, adapun orang-orang yang separuh dari badannya dari mereka itu baik, separuhnya jelek, maka mereka adalah qaumun khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'ah, yaitu orang-orang yang mencampur amal salehnya dengan amal yang jelek. Tajawazallahu anhum, yang Allah memaafkan mereka ini. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Lanjut, ini masih panjang nih. Wa fi riwayatin lahu, di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ra'aitul lailata rajulaini atayani fa akhrajani ila ardin muqaddasah. Aku bermimpi melihat pada malam itu ya, dua orang yang datang menemuiku dan keduanya mengeluarkanku menuju negeri yang disucikan. Summa dzakarahu, kemudian Nabi menyebutkannya, menyebutkan bagaimana keduanya mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqna ila naqabin mislut tanur, maka kami pun pergi menuju sebuah lubang, yang lubang itu seperti tungku api. A'lahu dayyiq wa asfaluhu wasi', bagian atasnya sempit tapi bagian bawahnya luas. Yatawaqqadu tahtahu naran, dan dinyalakan di bawah bangunan tadi yang seperti tungku api, bawahnya luas tapi atasnya menyempit.
Karena biasanya orang itu kalau memanggang apa gitu ya, tungku seperti itu open kan biasanya bagian atasnya itu sempit. Lihat saja misalnya antum lihat panggangan rotinya orang-orang Arab ketika mereka memanggang roti, kan bentuknya ya mereka itu taruh roti itu tempel di pinggir-pinggirnya gitu kan, dan panasnya merata. Yang bagian atas matang, bagian bawah juga matang. Kenapa? Panasnya itu merata. Panasnya dari bawah terus naik ke atas dan itu merata, sehingga mereka semua merasakan panas. Itu keadaan tanur tadi, tungku api. Bagian atasnya sempit, bagian bawahnya luas, dan dinyalakan api dari bawahnya. Fa idza irtafa'at irtafa'u. Ketika api ini naik, mereka juga ikut naik. Hatta kadu an yakhruju, sehingga mereka hampir ingin keluar. Wa idza khamadat, ketika apinya padam, raja'u fiha, mereka kembali lagi ke bawah. Wa fiha rijalun wa nisaun 'urad, dan di dalam bangunan seperti tungku api tadi ya, ada kaum laki-laki dan kaum wanita yang telanjang. Ini dijelaskan paling dahulu di dalam riwayat yang lain ini. Wa fiha, dan juga di dalam riwayat yang lain pula, hatta ataina ala nahrin min damin, sehingga kami pun mendatangi sungai, yang sungai itu berupa sungai darah. Walam yashukka, dan perawi tidak ragu dalam hal ini. Fihi rajulun qa'imun ala wasatin nahri. Di sungai itu ada seorang yang berdiri di tengah-tengah sungai. Wa ala syattin nahri rajulun, dan di pinggir sungai itu ada seorang pula. Wa baina yadayhi hijarah, dan orang yang berada di pinggir sungai ini di hadapannya ada batu-batu. Fa aqbala ar-rajulul ladzi fin nahri, maka datanglah orang yang ada di sungai itu menuju orang yang di pinggir ini. Fa idza arada an yakhruj, ketika orang yang di sungai ini ingin keluar, ramar rajulu bihajarin fi fihi, maka orang yang di sampingnya ada batu itu melempari orang tersebut yang mau keluar dengan batu fi fihi ke dalam mulutnya. Faraddahu haitsu kana, sehingga orang ini pun dikembalikan lagi ke tempat semula ketika dia mau keluar dari sungai tersebut. Faja'ala kullama ja'a liyakhruj, maka setiap kali orang itu ingin keluar, ja'ala yarmi fi fihi bihajarin, orang yang di pinggir sungai itu tadi segera melempar batu ke dalam mulutnya. Fayarji'u kama kan, maka orang itu pun kembali ke tempat semula. Wa fiha, kemudian di dalam riwayat yang lain pula, fasa'ida bisyajarah, maka kedua malaikat itu naik bersamaku ke pohon tersebut. Ya, tadi pohon yang indah yang besar. Fa adkhalani daran lam ara qattu ahsana minha. Keduanya memasukkanku ke dalam sebuah rumah yang aku tidak pernah melihat sama sekali rumah yang lebih indah darinya. Kalau ini rumah yang dimasuki oleh Nabi, ini adalah rumah yang paling indah. Ini rumahnya para syuhada. Nanti akan dijelaskan di akhir riwayat ini. Fiha rijalun syuyukhun wa syabab, yang di dalam rumah itu ada kaum laki-laki yang sudah tua dan juga para pemuda. Wa fiha, serta di dalam riwayat itu pula, alladzi ra'aituhu yushaqqu shidquhu fakadzdzab, orang yang aku lihat dia dibelah mulai dari rahangnya sampai ke tengkuknya itu fakadzdzab, ini adalah pendusta. Ini seorang pendusta. Yuhaddisu bil kadhiba fatuhmal anhu hatta tablughal afaq, yang dia mengatakan dengan suatu kedustaan, lalu dibawa dia sampai, atau kedustaan ini dibawa sampai mencapai penjuru bumi. Fayusna'u bihi ma ra'aita ila yaumil qiyamah, maka diperlakukanlah orang itu sebagaimana yang engkau lihat, itu terus terjadi sampai hari kiamat. Jadi ini tadi, ini kan mereka masih berada di alam kubur. Yang disiksa apanya? Ruhnya. Jasadnya belum. Jadi kalau kita diceritakan oleh Nabi SAW ada orang yang disiksa seperti ini,
Mereka yang disiksa ini kemungkinan besar baru rohnya. Sedangkan nanti kalau sudah datang kiamat, mereka disiksa betulan, disiksa dengan ruh dan jasadnya. Ini yang harus kita pahami dalam hal ini. Ketika Nabi SAW melihat siksaan yang ada di neraka, kemudian juga nanti ada nikmat-nikmat yang Nabi SAW terangkan pula di antara para penghuni surga, itu baru rohnya yang merasakan nikmat tersebut. Makanya yang namanya alam kubur itu imma raudhatan min riyadil jannah aw khufratan min hufarin nar. Alam kubur itu bisa menjadi salah satu taman di antara taman-taman surga, tapi itu yang merasakan baru rohnya, atau menjadi jurang di antara jurang-jurang neraka yang juga mereka akan merasakan baru rohnya. Nanti kalau sudah kiamat, roh dan jasad akan merasakannya. Lanjut di sini ya. Tadi rumah yang Nabi SAW sampai kalimat yang orang yang dibelah dari mulai rahangnya sampai ke tengkuknya, kadzab, yaitu yuhaddisu bil kadzibah fatuhmal anhu hatta tablughal afaq fayusna bihi ma ra'aita ila yaumil qiyamah. Kemudian wa fiha, di dalam riwayat yang lain, alladzi ra'aitahu yushdakhu ra'suhu farajulun 'allamahu Allahul Qur'an fanama anhu bil lail wa lam ya'mal fiha bin nahar. Adapun orang yang engkau lihat dia dipecah kepalanya, yaitu orang yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, Allah taala ajarkan kepadanya Al-Qur'an, fanama anhu bil lail, dia tidur dari Quran itu di malam hari. Dia tidur di malam hari, tidak menjalankan ibadah, walam ya'mal fiha bin nahar, dan tidak mengamalkan Quran itu di siang hari. Padahal dia punya Al-Quran di dalam dirinya. Fayuf'al bihi ila yaumil qiyamah, maka orang itu pun diperlakukan seperti itu, dipecah kepalanya, ganti lagi terus seperti itu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wad-darul ula allati dakhalta, dan rumah pertama yang kamu masuki wahai Muhammad, daru amatil mu'minin, itu adalah rumah umumnya kaum mukminin. Wa amma hadhihi daru fadaru syuhada, adapun rumah ini adalah rumahnya para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Wa ana Jibril wa hada Mikail, dan aku ini Jibril, berarti ini yang membawa Nabi ya untuk menemui atau melihat-lihat tadi siksaan-siksaan itu. Aku ini Jibril, wa hadza Mikail, dan ini adalah Mikail. Berarti Jibril dan Mikail yang membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farfa' ra'sak, maka angkat kepalamu. Farafa'tu ra'si, maka aku pun mengangkat kepalaku. Fa idza fawqi mithlu sahab, ternyata di atas kepalaku itu seperti awan. Qala, keduanya berkata, dzaka manziluk, itu adalah rumahmu. Qultu da'ani adkhul manzili, aku pun mengatakan biarkan aku agar aku bisa masuk ke rumahku. Qala, keduanya mengatakan, innahu baqiyalaka umurun lam tastakmilhu, sungguh kata keduanya masih tersisa untukmu umur yang kamu belum menyempurnakannya, masih ada umur yang kamu itu masih harus menyelesaikannya. Falau istakmaltahu, kalau engkau sudah menyelesaikannya, sudah menyempurnakan umurmu, ataita manzilak, kamu pasti akan datang ke rumahmu tersebut. Rawahul Bukhari, hadis ini atau riwayat ini juga riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Dan tadi kalimat-kalimat yang ada seperti kalimat yalzahu ra'suhu, artinya meremukkan, membelah. Yatadahdah, artinya menggelinding. Wal kallub itu artinya adalah ya besi yang bengkok dan ujungnya runcing, ya seperti gancu atau yang semisalnya. Fayusharshir ayyuqatti, yaitu memotong-motong, daw, yaitu mereka berteriak, menjerit ketika berada di dalam tungku tadi, sahu, ya berteriak. Fayafgharu,
Fayafghor ay artinya yaftah, yaitu mereka membuka mulutnya orang yang dilempari batu ini. Al-mir'at wa huwa bi fathil mim ay al-mandar. Ya, mir'at yaitu rupa maksudnya, pandangannya. Yahushuha bimakna yuqiduha. Yahushuha berarti menyalakannya, menyalakan api tersebut. Kemudian raudatin mu'tammatin, taman yang rindang, yaitu yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang panjang atau yang tinggi. Lalu kalimat dauhah bimakna asyajaratul kabirah. Dauhah yaitu pohon yang besar. Al-mahdu, ya, al-mahdu bimakna al-laban, yaitu susu tadi, sungai yang jernih. Mereka masuk ke dalam sungai tersebut. Kemudian fasama basari ay arti irtafa, pandanganku naik ke atas, maksudnya tertuju ke atas. Su'udan bimakna murtafi'an, su'ud artinya tinggi. Warrobabah bimakna as-sahabah. Robabah yaitu awan yang tadi dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hadis yang cukup panjang. Insya Allah tadi bisa orang menyimpulkan lah, ya, artinya bisa menggambarkan ini loh. Kalau yang diremukkan kepalanya itu karena dia punya hafalan Quran tapi cuma di kepala, tidak sampai masuk ke hati, tidak sampai berbuah amalan. Kemudian yang kaitannya dengan bab ini tadi, itu orang yang dipotong-potong dengan gancu, kemudian sampai tengkuknya dibelah seperti itu orang yang berdusta, yang kedustaannya sampai menyebar kemana-mana. Yang ini orang harus hati-hati, terutama di media sosial zaman sekarang. Satu berita menyebar kemana-mana, seantero dunia mengetahuinya atau mengaksesnya, padahal itu suatu kebohongan. Maka dia akan menanggung dosanya nanti. Makanya hendaknya bertaubat orang yang seperti ini. Kemudian juga siksaan-siksaan yang lain tadi, seperti yang memakan harta riba, yang dia berada di sungai yang penuh dengan darah, dilempari dengan batu tadi mulutnya. Kemudian juga ya, orang yang mereka itu para pezina yang berada di dalam tungku api, mereka dibakar seperti itu. Itu intinya semua itu supaya kita itu mengambil ibrah. Sudah tahu suatu dosa dan hukumannya, ini harusnya membuat kita itu terjaga diri kita, jangan sampai masuk ke dalam dosa-dosa tersebut. Minimal kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga dari perbuatan dosa tersebut. Maka kesimpulan saja, karena cukup panjang tadi, kesimpulannya yaitu ta'birur ru'ya waqtas subhi afdal min ghairihi minal awqat li hifdhi sahibiha laha li qurbi ahdihi biha. Mengungkapkan tentang mimpi di waktu subuh, di pagi hari, itu lebih afdal daripada waktu-waktu yang lain, karena dia bisa menjaga hafalannya. Artinya orang yang mengalaminya masih hafal dengan mimpi tersebut karena masanya belum lama, karena masih dekat. Dari bangun tidur sampai subuh kan waktunya belum lama. Berarti dia masih bisa mengingat kalau misalnya dia bermimpi, dia sampaikan. Meskipun kalau Nabi SAW ya, itu insya Allah tidak akan terlupakan dengan mimpinya, karena mimpi itu kan salah satu dari mukjizat kenabian Nabi SAW, atau itu wahyu, dan beliau itu maksum untuk menyampaikan apa yang telah beliau alami atau apa yang beliau dapatkan berupa wahyu. Beliau maksum, terjaga, sebagaimana Al-Quran kan gitu. Allah sudah mengatakan kepada Nabi SAW, sanuqri'uka fala tansa, akan kami bacakan kepadamu wahai Muhammad, yaitu ayat-ayat atau wahyu, fala tansa, kamu tidak akan lupa. Sehingga Nabi itu insya Allah nggak akan lupa dengan ayat-ayat atau wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Beliau nggak pernah lupa. Ini Nabi ya. Itu sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada kalimat berikutnya, illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki untuk dilupakan, sehingga tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran. Kan ada ya, kalau kita membaca tentang nasih wal mansukh, tentang ada ayat-ayat yang dinasah hukumnya atau dinasah bacaannya tapi hukumnya masih
berlaku. Seperti ayat yang menerangkan tentang Ashru Rada'at, tentang 10 susuan yang mengharamkan. Berarti ayatnya sudah nggak dibaca, tapi hukumnya masih berlaku. Kenapa kok ayatnya tidak dibaca lagi? Karena sudah dilupakan. Nabi SAW itu sudah dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ayat itu tidak lagi ada. Tapi secara hukum masih berlaku. Ayatnya sudah nggak ada, orang ketika membaca 30 juz ayat Quran itu nggak akan ditemukan tentang 10 kali susuan yang itu bisa menjadikan orang itu mahram atau haram untuk dinikahi dan lainnya. Maka itu namanya ayat yang Allah lupakan. Illa masya Allah. Berarti kalau Nabi SAW insya Allah tidak akan lupa dengan apa yang telah diwahyukan kepada beliau. Tetapi kita sekarang, kita itu kan banyak lupanya. Maka kalau misalnya mengalami sesuatu, kira-kira itu butuh disampaikan, segera sampaikan. Kenapa? Masih anget gitu dari peristiwa yang dialami. Termasuk dalam hal ini mimpi malam hari. Kalau itu mimpi baik, mungkin bisa diceritakan kepada yang lain, terutama kepada orang-orang yang tidak memiliki rasa dengki kepada dirinya. Biasanya mungkin keluarganya, anak istrinya, barangkali dia ceritakan mimpinya. Karena mimpi yang baik. Kalau mimpi yang jelek jangan. Mimpi yang baik boleh dia ceritakan, supaya orang juga senang. Karena barangkali itu termasuk salah satu berita gembira yang Allah sampaikan kepada seorang mukmin sebelum dia mendapatkannya. Sudah disampaikan berita gembira itu ya melalui mimpinya sebelum dia benar-benar dapatkan. Apalagi kalau misalnya ada di antara kita yang bermimpi masuk surga. Nah, semoga itu benar-benar menjadi kenyataan. Oh, sampaikan kepada orang, saya bermimpi masuk surga. Nah, kan mereka senang jadinya. Meskipun kamu berarti calon surga ini pasti, belum tentu, tetapi minimal kan jadi senang. Sehingga orang ketika disampaikan berita kalau dirinya akan menjadi penghuni surga, itu kan berusaha semangat. Sahabat juga gitu. Kita lihat misalnya Uqashah bin Mihsan, yang dia masuk ke dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Nabi mengatakan, anta minhum, kamu wahai Uqashah termasuk dari mereka. Kalau sudah dicap sebagai penghuni surga, bahkan masuk surga tanpa hisab, apakah Uqashah dia tinggal tenang-tenang saja? Oh, kalau begitu nggak usah beramal. Kan sudah ada rekomendasi cap dari Rasul untuk masuk surga, punya tiket kan gitu. Apakah dia seperti itu? Tidak. Dia semangat malah untuk membuktikan bahwasanya dia benar-benar calon penghuni surga yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Itu sahabat. Ketika sudah dijamin oleh Nabi untuk masuk surga, oh mereka luar biasa. Semangatnya luar biasa. Nah, kalau kita belum ada, berarti kita harusnya lebih semangat kan gitu. Karena kita belum ada stempel untuk masuk surganya, nggak ada gitu. Makanya harusnya semangat. Lanjut. Yang kedua, istihbabus su'al amman ra'a ru'ya wa sima'iha. Dianjurkan untuk bertanya tentang orang yang mengalami mimpi yang baik dan mendengarkannya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW di waktu pagi. Beliau bertanya kepada para sahabat, adakah di antara kalian yang bermimpi? Maksudnya mimpi yang baik, yang bisa kami dengarkan, kan gitu. Boleh saja orang minta kepada orang lain yang bermimpi untuk menceritakannya, asal mimpi yang dialami itu mimpi yang baik. Yang ketiga, isbatu adabil qabri wa anna ba'dal 'usat yu'adzabuna fil barzakh. Hadis ini juga menetapkan adanya adab kubur dan bahwa sebagian orang-orang yang bermaksiat mereka itu disiksa di alam kuburnya. Jadi sebelum masuk ke dalam neraka sudah ada siksaan dulu di alam barzakh, yaitu dengan rohnya. Karena nanti di akhirat, di surga di neraka, mereka itu akan mendapatkan adab itu dengan roh dan jasadnya. Yang ini perkara yang hak, karena ada dalilnya di dalam ayat Al-Quran tentang adanya alam barzakh atau akan adanya siksa di alam kubur. Seperti ayat Allah mengatakan, an-naru yu'raduna 'alaiha bil ghuduwi wal an-naru yu'raduna 'alaiha, yaitu api neraka itu yu'raduna 'alaiha, diperlihatkan kepada mereka. Ini para ahli Fir'aun
diperlihatkan kepada mereka di pagi hari dan di sore hari. Lalu nanti di hari kiamat mereka disuruh masuk ke dalam neraka. Berarti mereka mendapatkan adab dulu di mana? Di alam barzah atau di alam kubur, sebelum nanti mendapatkan adab yang sebenarnya di akhirat. Lanjut, faedah yang lain, jawazu talkhisil ilmi wa huwa an yajma'al qadaya jumlatan summa yufassiruha ala tartib liyajtami'a tasawwuruha fi dhihn. Bolehnya meringkas ilmu. Yang ini ditunjukkan oleh dua malaikat ini tadi yang mengajarkan kepada Nabi. Jadi dikumpulkan dulu peristiwa-peristiwanya yang Nabi SAW melihat, peristiwa pertama ini, kedua ini, ketiga ini, lalu ditafsirkan. Ini tadi yang pertama seperti ini, jadi dia ini adalah orang yang seperti ini. Diurut-urutkan supaya dalam gambaran itu bisa tergambar dalam pikiran seorang. Oh, ini yang pertama tadi, kan gitu. Ini orang yang kepalanya diremuk. Oh, berarti dia yang seperti ini. Lalu yang kedua, yang kepalanya digancu. Yang ketiga, dan terus seperti itu. Kan jadi kita saja kalau membaca, oh ternyata berurutan ini. Karena malaikat menerangkannya juga berurutan. Dan seperti itu kalau kita itu mentalkhis, namanya meringkas ilmu, rangkuman, ternyata diajarkan oleh malaikat. Itu kalau kita itu membaca, kadang kan butuh merangkum. Tapi kalau kita ngaji seperti ini, ngeringkas juga enggak, nulis apa lagi. Lanjut ya, semoga masih bisa bermanfaat lah. Mungkin masih nyantel di otak tadi. Oh, saya masih ingat tadi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan maksud dari mereka itu siapa saja kan. Semoga masih nyantel lah. Keluar masjid itu saya masih ingat. Semoga. Kalau misalnya sudah hilang ya besok di murojaah lagi. Lanjut. Berikutnya at-tahdhiru minan naum 'anis salatil maktubah. Hadis ini memperingatkan kita agar jangan sampai kita itu tertidur dari salat wajib. Kecuali kalau memang tidak sengaja, tidak mengapa. Orang tidak sengaja karena mungkin ketiduran, capek, ketiduran. Tapi kalau sengaja dia tidurnya kemalaman, lalu sampai salat subuhnya bablas ini misalnya. Akhirnya bahwa idza qamu ila sholati qamu kusala, ketika mengerjakan salatnya itu malas-malasan. Ini seperti orang-orang munafik. Lanjut, berikutnya at-tahdhiru an rafdil Qur'an liman yahfaduhu. Peringatan bagi orang yang menolak Al-Qur'an, bagi orang yang sudah menghafalnya. Dia hafal tapi dia tolak isinya karena mungkin tidak sejalan dengan nafsunya. Sekalipun dia hafal tapi dia tolak kandungannya, maka ini peringatan yang besar tadi, diremukkan kepalanya. Menolak di sini berarti tidak mau mengamalkannya. Faedah yang lain, fihi tahdhir minaz zina war riba wa ta'ammudil kadzib. Dalam hadis ini juga terdapat peringatan, ya, terdapat peringatan dari perbuatan zina, riba, dan menyengaja melakukan kedustaan, li'annaha minal mubiqatil muhlikat, karena itu termasuk perkara yang membinasakan dan merusak. Faedah yang lain, bayanul has ala talabil ilmi wattiba'i man yaltamisu minhu dzalik. Penjelasan tentang dorongan, anjuran supaya orang menuntut ilmu dan mengikuti orang yang mau mencarinya. Orang yang mencari ilmu diikuti, kenapa? Insya Allah mengantarkan dia kepada kebaikan. Faedah sebelum terakhir, bayanu fadli syuhada wa anna manazilahum arfa'ul manazil. Di sini juga menjelaskan keutamaan para syuhada, orang-orang yang mati syahid, karena rumah-rumah mereka nanti adalah arfa'ul manazil, rumah-rumah yang paling tinggi, dan semakin tinggi rumah itu nanti semakin indah. Karena rumah-rumah mereka itu rumah yang paling baik. Ini para syuhada. Apalagi rumahnya Rasul SAW, ya, yang Rasul mau masuk saja belum diperkenankan. Kenapa? Itu tinggi, Rasul saja sampai ngelihat ke awan, ke atas sana kan itu ada awan putih. Ini rumah beliau SAW. Berarti insya Allah rumah yang paling indah di surga. Dan yang terakhir, manistawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu yatajawazallahu anhum. Barang siapa yang kebaikannya dan kejelekannya sama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa mereka. Kalau memang ditimbang itu sama, Allah masih memaafkan. Tapi kalau
lebih berat amal jeleknya, yang berarti amal baiknya lebih ringan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang amal baiknya khaffat, ringan, fa ummuhu hawiyah, maka berarti tempatnya adalah di neraka yang bawah. Maka naudzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan amalan kita amalan yang soleh yang lebih berat dibanding amal jelek kita, sehingga kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala selalu menempatkan amalan-amalan kita di dalam timbangan amal soleh, dan terus diperberat amal soleh itu, sehingga amal-amal yang jelek itu bisa ringan dan bahkan mungkin tidak punya timbangan sama sekali atau tidak punya berat sama sekali. Wallahu taala a'lam bissawab. Bab berikutnya tentang bab bayanu ma yajuzu fil kadib, ma yajuzu minal kadib, penjelasan tentang dusta yang dibolehkan. Meskipun ini tidak ada hadisnya, tapi ada keterangan dari Al-Imam An-Nawawi yang selalu kita baca pada kesempatan yang akan datang. Bi'idznillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.